mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Senang kita bisa berkumpul malam hari ini untuk berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan. Hari ini judulnya adalah Imago Dei. Imago Dei ini dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggrisnya in His image atau the image of God, ya. Kita ini adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Enggak ada ciptaan yang diciptakan segambar serupa dengan Allah, hanya manusia. Apa artinya? Nah, artinya kita ini adalah spesial. Kita ini adalah istimewa. Kita ini adalah berharga. Kita ini adalah makhluk yang mulia. Amin. Makhluk yang mulia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 di sana dikatakan, ya, manusia itu diciptakan. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Hal ini tidak dilakukan ketika ia menciptakan binatang, ketika ia menciptakan tumbuh-tumbuhan, ataupun dia tidak katakan waktu dia menciptakan benda-benda penerang di langit. Tapi waktu dia menciptakan manusia, dia bilang, marilah kita menjadikan menurut gambar dan rupa Allah. Waktu dia ciptakan binatang, dia bilang, jadilah ikan, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadi. Tapi waktu dia menciptakan manusia, dia bentuk dengan tangannya. Wow, spesial ya. Luar biasa, kita ini spesial, istimewa. Makanya semua agama mungkin setuju ya, bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan yang mulia, ya. Makhluk ciptaan yang mulia. Nah, atau dalam bahasa lain seringkali dikatakan manusia itu adalah masterpiece-nya Tuhan. Masterpiece-nya Allah gitu ya. Masterpiece ya. Karena kita punya Imago Dei. Kita ini adalah Imago Dei ya. Saat kita menyadari bahwa kita ini adalah Imago Dei, kita ini adalah istimewa, kita ini berharga, kita ini mulia di hadapan Tuhan, maka saat itulah manusia itu berkuasa atas ciptaan yang lain. Kenapa manusia dikuasai oleh uang, dikuasai oleh jabatan, dikuasai oleh kenikmatan dunia ini? Karena kehilangan gambar dan rupa Allah. Makanya dikatakan dalam Roma, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya masalah manusia adalah masalah dosa. Kenapa masalah utamanya ketika manusia jatuh dalam dosa itu apa? Kehilangan kemuliaan Tuhan. Makanya manusia akhirnya menjadi didominasi, dikuasai oleh ciptaan yang lain. Padahal kita ini adalah ciptaan mulia. Makanya malam hari ini kalau kita mau tidak dikuasai oleh ciptaan, maka kita harus menemukan gambar diri kita yang sebenarnya, jati diri kita yang sebenarnya. Ya, memang seharusnya ini pelajaran untuk anak remaja, Bu. Tapi belum telat ya. Belum telat ya. Iya, ini bagusnya untuk remaja. Kalau anak remaja, kalau saya dulu waktu remaja nemukan ini, saya bersyukur banget. Nah, karena itu kalau kita punya anak remaja, nanti suruh ikut retreat ya. Ini penting sekali. Nah, dibilang lagi di Mazmur, beberapa waktu yang lalu kita belajar dari Mazmur 139, Daud bilang, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sadar gak selama ini Pak Herman bahwa kejadianmu itu dahsyat? Meskipun rambut seperti Pak Ganjar gitu ya, dan nasibnya beda, tapi Pak Herman tetap berharga di mata Tuhan. Amin Pak Herman. Iya, buka aja maskernya, nggak apa-apa, udah nggak COVID sekarang. Berharga kita di hadapan Tuhan. Amin. Iya, maka yang penting di sini kita menyadari kejadian kita dahsyat, kejadian kita ajaib.
Waktu Bu Yayah berkaca, kejadianku dahsyat dan ajaib, gitu ya. Meskipun mungkin ada orang bilang, pesek, hitam, gendut, gitu kan, atau kurus, atau Pak Karyadi bilang, mungkin ada yang ngejek dulu, kerdil, gitu ya. Tapi buat manusia, memang kita ini jelek, hitam, atau pendek, atau tiang listrik, atau gendut, apapun itu. Tapi yang penting adalah buat Allah kita ini ajaib dan dahsyat. Amin. Nah, inilah jati diri orang percaya. Jati diri kita itu bukan lagi bergantung kepada apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa jabatan kita, apa kata orang. Kalau kita menaruh harga diri kita, identitas kita berdasarkan apa yang kita pakai, apa yang orang katakan, kita akan capek, kita akan letih, kita akan nggak pernah nyaman dalam hidup kita. Karena nilai diri kita bukan berdasarkan apa yang manusia katakan, bukan dari dunia ini, tetapi dari surga. Karena dari surga kita diciptakan. Harga diri kita berharga. Kalau dibilang Bu Yayah, harga diri Bu Yayah berapa sih? Kalau diuangkan, Bu, berapa? Gak dijual. Iya betul, Bu, gak dijual. Tapi kalau diuangkan berapa, Bu, harganya, Bu? Tidak terlihat. Ya, oke. Dengan apa dibandingkan harga Ibu itu sebanding dengan harga apa, Bu? Saya kasih tahu ya, Bu. Harga diri Bu Yayah itu seharga dengan darah Yesus. Amin. Wih, harga diri kita seharga dengan darah Yesus. Pada waktu kita bangun pagi, selalulah bilang, aku ini adalah orang yang berharga. Terima kasih Tuhan, kau membuatku berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau ciptakan aku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kau menciptakanku dengan kejadian yang dahsyat dan ajaib. Memang pada waktu kita melihat diri kita di kaca ya Tigan ya, kita cenderung melihat apa? Kekurangan kita, kelemahan kita, kegagalan kita. Dan itu bukan hanya dialami oleh 1-2 orang. Itu semua kita ngalamin dalam hidup kita. Kekecewaan kita di masa lalu, sakit hati kita, putus asa kita pernah menyakiti orang lain, kita pernah juga disakiti oleh orang lain. Akhirnya saya pribadi pernah benci sama diri saya sendiri. Aduh, kenapa aku lahir ke dunia ini? Kenapa aku segitu aja gak bisa? Kenapa aku begini? Kenapa aku enggak menerima diri saya? Nah, kenapa kita mengalami hal yang demikian? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kita nggak lagi sulit melihat diri kita ini berharga. Kita sulit melihat diri kita ini mulia. Kita sulit melihat gambaran Allah di dalam hidup kita. Kita cenderung melihat kegagalan kita, dosa-dosa kita. Padahal ketika kita melihat ya, baju yang digunakan oleh Michael Jackson itu sangat-sangat mahal. Waktu Michael Jackson konser, dia pakai baju itu mahal, Bu. Waktu Michael Jordan ada bola basket yang pernah dia pakai, lalu dia tanda tangan, itu mahal bola itu jadinya. Kita kalau ada sarung tinju Mike Tyson, itu mahal. Kenapa? Karena pernah dipakai. Atau Michelangelo ya. Michelangelo itu pinter buat patung. Patungnya itu mahal luar biasa. Kenapa? Karena Michelangelo itu terkenal. Nah, kita pasti berharga. Karena apa? Yang ciptakan kita bukan Michelangelo, bukan Michael Jackson, bukan Michael Jordan, tapi yang ciptakan kita adalah yang paling berkuasa, yang paling hebat, yang paling mulia. Itulah yang menciptakan kita. Makanya harga diri kita bukan bergantung apa yang diberikan atau apa yang dilakukan oleh diri kita atau diberikan oleh dunia ini, tetapi harga diri kita seharga dengan darah Yesus. Apa yang diperbuat oleh Tuhan, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, itulah harga diri kita. Ya. Itulah nilai diri kita. Kalau kita lihat diri kita, jangan pernah lagi
benci dengan diri kita. Jangan pernah lagi nggak terima diri kita, atau jangan pernah lagi menghina. Kenapa orang menghina orang lain? Karena dia sendiri menghina dirinya. Kenapa orang sulit menghargai orang lain? Karena dia sendiri nggak menghargai dirinya. Kalau cewek-cewek ya, kalau ada anak-anak bapak ibu yang mau menikah ini, kalau dia mau menikah dengan orang yang sudah selesai dengan dirinya, pasti dia bahagia. Tapi kalau belum, dia sulit akan menghargai, dia sulit akan memberi nilai. Ya, pastikan ya, kalau mau mereka menikah itu harus ketemu dengan anak-anak muda yang sudah selesai dengan dirinya, menemukan jati dirinya. Ya, kalau tidak, pasti dikuasai oleh segala sesuatu dari dunia ini. Tapi waktu kita menemukan gambaran diri kita, kita akan kembali kepada kemuliaan Tuhan yang semula. Ya. Kenapa manusia kehilangan kemuliaan Allah? Apa yang mengakibatkan manusia kehilangan? Apa akibatnya manusia kehilangan gambaran kemuliaan Allah? Manusia akhirnya mencari kemuliaan dari dunia ini. Dikatakan dalam Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia itu mencari kemuliaan di mana? Dengan dunia ini. Makanya iblis waktu mencobai Tuhan Yesus, dia mencobai Tuhan Yesus dengan 3 hal. Sebutkan yang pertama, Pak Karyadi. Nah, apa artinya? Iblis menawarkan kenikmatan, termasuk seks. Ya, 3 T yang menjadi tantangan setiap orang ya: tahta, wanita, dan harta. Atau pria bagi yang cowok ya. Nah, lalu yang kedua, Yesus dicobai apa, Bu? Jatuhkanlah dirimu. Udah jatuhkan dirimu, maka malaikat-malaikat itu apa? Bicara tentang apa? Somebody, sesuatu. Tahta. Iblis selalu menawarkan ini. Lalu yang ketiga apa, Tigan? Sembahlah aku, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. 3, harta. Selalu manusia mencari kemuliaan untuk dia menjadi somebody. Manusia selalu mencari kemuliaan untuk dia memiliki kenikmatan. Oh, kalau saya punya ini, kalau saya bisa pakai ini, kalau saya bisa 3 istri saya, oh itu sesuatu banget. Itu menjadi suatu ukuran standar bahwa dia itu berhasil atau tidak. Benar ya? Itulah kemuliaan yang digantikan dengan kemuliaan yang panah. Nah, tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kita ini ada di dalam pikiran Tuhan. Dia gak mau kita hidup dalam kemuliaan yang palsu. Justru ketika manusia mengejar 3 ta, itu akan diperbudak. Kita akan hancur-hancuran. Makanya Tuhan bilang di Mazmur 8 ayat 4 sampai 5 ya, 2 minggu yang lalu, jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ada kata mindful di sana, ada kata care di sana. Dia mau perhatikan kita. Kita ini begini-begini ya. Saya ini Pak, begini-begini Pak. Hitam ya, jelek. Ada dalam pikiran Tuhan. Ada dalam perhatian Tuhan. Setiap kita ada dalam pikiran Tuhan, ada dalam perhatian Tuhan. Itu yang terlebih penting. Itu yang paling utama. Kalau kita ini ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan, mau di mana lagi kita berada? Itulah puncak tertinggi. Itulah perhatian terhebat. Itulah care yang paling tinggi. Dan disitulah kita berada. Nah, waktu kita menyadari akan gambaran diri kita, disitulah kita menemukan kepuasan kita di dalam Kristus. Kita tidak lagi menemukan kepuasan di tempat lain. Kita tidak lagi menemukan kepuasan seperti perempuan Samaria. Kita tidak lagi menemukan kepuasan seperti Zakeus
kepuasannya selama ini di uang. Kita tidak lagi menemukan kepuasan seperti Saul, kepuasannya di jabatan. Kita tidak lagi menemukan kepuasan di tempat lain. Kita sudah menemukan kepuasan di dalam Kristus. Amin, Opa Herman. Puji Tuhan ya. Ibrani 2 ayat 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Siapa yang disampaikan oleh Ibrani? Dialah Yesus Tuhan kita. Dia seketika menjadi rendah, lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kita ini lebih tinggi dari malaikat, tapi Yesus lebih rendah dari malaikat-malaikat. Kenapa? Supaya kita yang ada di tempat yang rendah karena dosa, diangkatnya kepada kemuliaannya. Dia bawa kita kepada kemuliaannya, yang satu kepada kemuliaannya yang lain. Sebab Tuhan mau kita kembali kepada kemuliaannya. Di dalam Yesus Kristus kita menemukan kemuliaan kita kembali, ya. Di dalam Yesus Kristus kita menemukan gambaran diri kita. Waktu Tuhan Yesus, waktu kita jatuh dalam dosa, ya, kita punya gambar kaca itu pecah. Tapi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, kita menemukan gambaran diri kita. Wah, di dalam Yesus. Karena Yesus mau mati, itu berarti harga diri kita seharga dengan darah Kristus. Waktu kita ada dalam Yesus, makanya iblis gak pernah berhasil ya mencobai Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah. Waktu ada Yesus, anak Allah itu ada dalam hidup kita, kita pasti menang atas setiap cobaan. Setiap hari kita diperhadapkan untuk dapat pengakuan, untuk dapat sesuatu kenikmatan dari dunia ini. Terus setiap hari kita diperhadapkan untuk ditawari oleh hal-hal yang kelihatannya indah, tetapi itu semua adalah fata morgana. Semuanya itu semu. Kenikmatannya hanya sesaat. Waktu kita makan roti enak, cuma 5 menit udah lupa rasanya. Tapi Tuhan Yesus memberikan kita kenikmatan karena apa? Kasih-Nya tidak pernah lekang oleh waktu. Damai yang Yesus Kristus berikan itu tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Itu yang membuat kita kuat, itu yang memampukan kita untuk melewati segala tantangan. Yesus datang ke dunia, dia mau terpisah dengan Bapanya. Untuk pertama kali dia memanggil Allah itu Elo, Elo. Biasanya dia panggil Bapa. Kenapa dia panggil Allahku, Allahku? Karena dia terpisah seketika dengan Bapanya, supaya kita yang jauh dari Bapa boleh kembali kepada Bapa. Waktu Yesus mau disalib, ditangkap, ya berdoa dan peluhnya menetes seperti apa Bapak Ibu? Seperti darah. Supaya apa? Waktu kita ada di dalam Yesus, setiap tanah yang tadinya terkutuk karena perbuatan Adam, supaya kemanapun kita pergi, di mana tanah yang kita injak, di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada perlindungan Tuhan. Di situ ada pembelaan Tuhan. Di situ ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Kalau kita berdoa hari ini, ingat, kita berdoa karena di dalam Kristus kita dibenarkan, kita dilayakkan, kita dikuduskan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan kami Yesus Kristus yang membawa kami kepada kemuliaan, yang mengembalikan posisi kami yang sebenarnya, posisi kami yang semula. Engkau menetapkan kami, Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami, Engkau membenarkan kami, Engkau memuliakan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang selesai dengan diri kami. Kami tidak lagi melakukan sesuatu untuk mengejar pengakuan, untuk mengejar kenikmatan, untuk mengejar materi. Tapi kami mau melakukan segala sesuatu karena kami sudah menemukan kepuasan, menemukan sukacita damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga hidup kami tidak lagi dikuasai oleh apapun dari dunia ini, tapi sebagaimana Engkau rencangkan sejak semula Tuhan, manusia diciptakan dan berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang Tuhan akan lakukan
itu yang nyata dalam hidup kami. Setiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini bukan lagi dikuasai oleh segala sesuatu, tapi berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus, Roh-Mu bekerja, memateraikan firman-Mu menjadi rema kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya menguatkan kita untuk terus